Badan Pejabat, selamat siang. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Siap, selamat siang. Dan kali ini perkenalkan, saya Meli akan memandu acara live Instagram pada kesempatan kali ini di acara Speak Up episode 1 dengan tema Jangan Takut Rehabilitasi. Rehabilitasi di BNN gratis. Yeay, tepuk tangan. Banyak sekali audiensnya. Mohon izin, sekarang Meli juga sudah ditemani bersama dua yang cantik-cantik. Ada dua narasumber di sini. Yang pertama sebelah saya ada izin Dr. Fatimah Amelia Kurniasi Imam atau dipanggil Dr. Lia sebagai konselor adiksi ahli muda BNP Jawa Barat. Dan di sebelahnya ada Ibu Desta Rahayu Pratiwi S.Kep sebagai perawat mahir di BNP Jawa Barat. Nah, izin Ibu untuk melambaikan tangan ke para hadirin di live Instagram. Hai. Baik, sebelum kita mulai tanya-nanya, saya izin bacain dulu pantun agak garing tapi nggak apa-apa ya teman-teman, dijawab cakep jangan lupa. Oke. Sebelum kesini saya bacain dulu ya, aduh deg-degan sebetulnya ya. Pakai skincare biar glowing. Cakep. Jangan lupa pakai sunscreen juga. Cakep. Kita live bukan buat gosipin orang, tapi bahas hal penting rehabilitasi narkoba. Yeay. Baik, langsung ya gaskan aja ke inti acara Sobat BNN Pejabat. Ada beberapa pertanyaan dan diskusi menarik dalam kesempatan pada kali ini. Dan kita langsung aja, dan kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya bisa langsung di komen aja ya di live IG, nanti ada operator yang akan membacakan. Untuk pertanyaan pertama, berbicara tentang rehabilitasi. Nah, rehabilitasi di BNN itu bentuknya seperti apa sih, Dokter Bu? Dan kadang kan ada masyarakat yang masih membayangkan kalau rehab itu serem, menyeramkan. Dan ini sebetulnya mitos atau fakta. Karena stigma dari masyarakat, khususnya penyalahguna, banyaknya itu takut untuk rehab di BNN. Boleh silahkan dijawab. Gimana Bu Desta? Itu kalau ngeliat kita takut nggak ya? Takut ya? Yang pasti kita sama fakta dong. Mitos ya. Mitos ya. Mitos ya sih? Mitos ya. Mitos ya. Berarti rehab itu sebetulnya menyenangkan. Ya, kami sifatnya humanis. Jadi kami merangkul dan kami fasilitasi ya. Jadi memfasilitasi teman-teman yang memang perlu bantuan. Baik. Jika seandainya ada beberapa penyalahguna itu mempunyai argumen kalau misalkan contohnya dan saya mah baru coba sekali gitu, belum sampai ketergantungan. Nah, untuk spesifikasi klien seperti itu, apakah diperlukan rehab atau tidak? Oke. Mungkin memang sebenarnya gini ya, spektrum penyalahgunaan narkoba itu mulai dari yang paling ringan tuh kayak coba pakai, kemudian dia nanti naik menjadi penggunaan rekreasional, alias dia makanya cuma pas ngumpul-ngumpul doang atau pas lagi main sama temannya. Terus dia naik lagi di penggunaan situasional, artinya dia misalnya nih dia mau kalau awalnya kan dia pakai pas ngumpul-ngumpul sama teman. Nah, kalau situasional dia udah mulai gini nih, nggak enak nih kalau ngumpul nggak pakai, kita kebalik ya, beda ya. Terus kemudian nanti dia penggunaannya kalau sudah situasional dia akan menggunakan alasan, artinya nanti dia modelnya ini gue nggak pede nih kalau nggak pakai. Nah, berarti udah ada alasan untuk dia menggunakan, jadi makin meningkat, kemudian nanti makin meningkat lagi dia jadi penggunaan rutin. Kan kalau misalnya kalau ngumpulnya tiap minggu, berarti kan tiap minggu dia pakai kan. Nah, jadi dia udah mulai rutin nih. Nanti kalau udah mulai penggunaan rutin akan muncul namanya misalnya minggu ini pakai, minggu depan pakai gitu kan. Terus minggu depannya lagi kok biasanya pakai paket S atau paket yang ini cukup nih, sekarang kok nggak berasa ya. Jadi mulai ada toleransi nih ya, biasanya kalau udah mulai ada toleransi itu mulai ada nih tanda-tanda ketergantungan. Terus ada tanda ada perasaan
kalau nggak pakai rasanya nggak enak nih. Gitu. Ada yang hilang. Yang hilang. Ada badannya enak atau jadi nggak semangat. Nah itu udah mulai ada tanda-tanda ke arah ketergantungan. Nah kalau udah khas banget tuh ada dua hal itu dan dia mulai tuh nanti akan naik menjadi penggunaan yang ke arah ketergantungan kayak gitu. Jadi memang sih spektrumnya macam-macam ya. Nah tapi yang kita lihat kalau di dalam ininya tuh teorinya tuh modelnya kayak segitiga. Yang paling banyak yang coba pakai. Jadi coba pakai kan nggak semuanya naik jadi ketergantungan ya. Dari 10 orang dia pakai nggak mungkin semuanya jadi ketergantungan. Hanya mungkin hanya beberapa yang pertama nggak enak nih, nggak cocok nih yang kedua gitu. Stop nih dia pakai gitu kan. Nah justru yang coba pakai ini yang perlu kita kasih intervensi. Kita kasih intervensi supaya dia nggak naik kelas ya. Kalau kita punya anak biasa maunya naik kelas ya. Naik kelas prestasinya. Ini beda ya. Ini beda. Kita kalau bisa jangan sampai naik kelas, kalau bisa turun kelas gitu kan. Kita berharapnya si yang coba pakai ini tidak melanjutkan menjadi penggunaan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi misalnya dia jadi rekreasional atau situasional, kita kan nggak pengen ya. Nah tadi kalau kata kliennya itu dia merasa saya kan masih belum coba nih gitu, perlu nggak sih dapat rehabilitasi? Nah kalau di kita tuh ada namanya screening ya Bu Desta ya. Jadi kalau di screening itu untuk mengetahui ada resiko nggak penyalahgunaan narkobanya gitu. Misalnya nih di layanan klinik pertama kan nggak cuma layanan rehab ya, ada layanan namanya surat nih Bu Teh Meli sempat membantu saya nih surat hasil pemeriksaan narkotika ya. Nah itu biasanya sebelum dilakukan pengetesan tes urinnya kita lakukan wawancara screening dulu. Pernah coba pakai nggak? Pernah coba pakai zat ini nggak? Pernah nggak? Nah kenapa? Supaya dari kita bisa tahu ada resiko nggak kamu untuk nanti akan menyalahgunakan narkoba. Nah setelah screening itu kita akan memberikan namanya intervensi singkat. Intervensi singkat itu kita kasih edukasi ya, kita kasih informasi ya, Bu Desta ya. Jadi dengan harapan kalau udah kita kasih informasi, jangan naik kelas nih, jadi diterusin makainya kayak gitu. Nah itu pun sebenarnya salah satu bentuk layanan rehabilitasi, tapi namanya intervensi singkat. Intervensi singkat. Nah mungkin perlu diketahui sama audiens juga ya bahwa sebenarnya di Indonesia ini ada penggolongan zat ya. Penggolongan zat itu dia ada beberapa yang masuk golongan 1 yang artinya haram jadah deh, jangan dipakai sama sekali, jangan dicobain dan lain sebagainya karena itu masuk ranah hukum ya. Penyalahgunaannya akan masuk ke ranah hukum. Nah nanti jadi kayak teman-teman kalau pakai sabu, ganja, sinte ya, lagi Bu Desta kokain ya, putau, terus inek kayak gitu ya, itu tuh udah masuk ke golongan 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, alias itu implikasi hukumnya jauh lebih berat dibanding golongan lain. Artinya kan tahu nggak sih teman-teman semuanya kalau yang ini tuh masuk golongan 1, yang ini masuk golongan 2, yang masuk golongan 3 kan nggak tahu ya? Tahu. Amin. Jadi kita minimal harus kasih tahu. Terus tahu nggak sih bahayanya sabu? Tahu nggak sih bahayanya kalau pakai obat-obatan tidak terkontrol? Kan nggak tahu juga ya. Jadi itulah perlunya kita ada intervensi singkat. Jadi kalaupun merasa nggak masalah, tapi kayaknya kamu perlu tahu deh untuk bahaya dari penyalahgunaan narkoba ini. Terus kalau kamu terusin kayak gimana? Terus kalau kamu nggak terusin kayak gimana? Gitu. Mungkin itulah untuk klien-klien yang merasa nggak tahu ya, baiknya sih di screening dulu aja ya. Betul. Nah mungkin nambahin juga nih ya dok ya, Mbak Meli. Kalau di negara kita sebetulnya tadi dokter udah cerita tuh seperti segitiga begitu ya. Nah sebetulnya tuh fenomena gunung es banget nih yang berada di bawah itu, yang banyaknya itu adalah coba pakai. Jadi kalau BNN pernah teliti, terus tahun terakhir penggunaan tuh banyaknya coba pakai. Nah
Maka rehabilitasi ini kan tujuannya adalah tadi supaya nggak naik kelas ya. Selain memang rehabilitasi ini adalah upaya atau serangkaian upaya yang terpadu untuk membantu baik itu yang kecanduan ini, obat kecanduan, penyalahguna atau korban penyalahgunaan. Karena beda tuh, kalau korban penyalahgunaan biasanya pasien-pasien kita yang datang itu awalnya tuh karena dipaksa temen misalkan ya, dijebak dan sebagainya. Nah, tujuan dari rehabilitasi ini atau mungkin meskipun bentuknya hanya intervensi singkat supaya mengetahui nih sejak awal bahwa oh ternyata ini masuk undang-undang nih di golongan 1 nih, resiko hukuman, konsekuensi hukumnya berat. Yang kedua, kita juga tidak mengharapkan adanya konsekuensi ke fisik dan mental yang lebih serius lagi gitu. Karena kan memang ya dok, konsekuensi itu sangat dirasakan untuk teman-teman yang penggunaannya tuh sudah berat gitu. Jadi kita harapkan ketika teman-teman datang minimal konsultasi awal dulu aja deh gitu ya. Karena pasti ada kebingungan, yakin ya, baik pasien itu sendiri apalagi keluarga nih gitu ya, baru tahu kok anak saya ditemuin di tasnya ada bungkusan obat atau apa dan sebagainya. Aku mungkin zaman sekarang ada jak hijau gitu ya, kiranya green tea padahal bukan gitu. Nah kalau misalkan ada yang bingung-bingung, datang aja langsung ke sini, konsultasi awal dulu, nanti kami akan bantu arahkan harus seperti apa gitu. Nah, kan yang nanti yang ngelayanin ya saya Bu Desta kan tidak menakutkan. Iya. Ada ramah-ramah kok sobat Beren. Oke, dilanjut. Berarti kalau dilihat dari jawabannya ada beberapa tahapan dan sebaiknya rehab dulu aja, jangan takut untuk rehab ya. Kalau dari statistik nih ya, statistik klien-klien kita, alasan mereka pertama kali pakai itu coba-coba. Gitu. Jadi kalau misalkan ngerasa aku masih coba-coba gitu, semua pasien kita itu awalnya jadi coba-coba dulu. Tapi tadi kan setiap orang punya kesempatan yang berbeda. Mungkin ada latar belakang yang menjadikan pasien ini resiko ketergantungannya lebih tinggi dibandingkan pasien yang lain ya. Itu ada banyak background sih di belakangnya yang tentu nanti kita akan gali tuntas juga di asesmen. Kalau asesmen nanti rangkaian lebih dalam lagi dari screening. Berarti untuk yang ingin rehab datang dulu aja dan mau konsultasi gitu ya. Ngobrol-ngobrol aja dulu, minimal kan tahu kayak gimana sih BNN, ternyata masuk ke dalam dingin gitu ya. ada gitu. Oh ternyata ada kliniknya itu yang ada orang belum tahu. Oh ada kliniknya tuh. Ya, lanjut. Sebelum lanjut saya juga mau nanya, kayaknya ada sobat BNN Jabar yang bingung nih. Tadi kan Dokter Lia sempat mention juga izin ada SKHPN, penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika ya. Apakah sebelum direhab kita sebagai masyarakat harus buat SKHPN dulu atau langsung konsultasi dulu? Oh, enggak, kalau SKHPN sih ini kan ini mau sekalian nih mau mengucapkan selamat buat adik yang baru keterima di kampus perguruan tinggi ya. Kita lagi banyak nih emang adik-adik yang baru keterima di PTN baik ujian mandiri maupun UTBK dan SNBP. Ini seru banget nih, mereka kalau datang ke sini kan mereka untuk pemeriksaan SKHPN. Tapi untuk yang mau rehab langsung aja mau tahu misalnya, dok saya pernah nih kemarin nyoba gitu. Ada juga beberapa klien yang dia takut ya karena ini salah nggak ya saya pakai itu, akhirnya dia konsultasi terus dia mengakses layanan rehabilitasi. Ada juga kayak gitu, jadi nggak harus lewat SKHPN, tapi maksudnya SKHPN itu buat mereka yang nggak bermasalah dengan nafsa dan mereka itu perlu untuk ada legitimasi bahwa tidak pernah tidak menyalahgunakan nafsa. Nah itu ya memang untuk keperluan administratif lainnya ya. Nah maksudnya artinya di klinik kita tuh nggak cuma ngelayanin yang penyalahgunaan nafsa aja ya Bu Desta ya, tapi buat teman-teman yang memang dia nggak punya masalah nafsa, tapi dengan SKHPN itu bisa jadi pintu masuk kita untuk informasi tentang bahaya nafsa gitu. Dan mungkin perbedaannya jelas, kalau SKHPN ini kan peruntukannya untuk masyarakat luas ya. Tadi yang sebetulnya sifatnya memang lebih banyak administratif ya dok, meskipun ada aja tuh misalkan seorang istri datang pengen cek suami saya pakai nggak nih gitu ya, tolong tuh di SKHPN gitu. Tapi terima kasih nih Mbak Mel, kan di depan tuh di pintu masuk tuh suka
mereka langsung mengarahkan bahwa maksudnya kalau kepentingannya untuk screening penyalahgunaan itu ada layanan rehabilitasi yang bisa diakses dan tidak, maksudnya tes screeningnya itu tidak berbayar. Tapi kalau membahas SKHPN, layanan yang untuk masyarakat, ini merupakan program apa dok? PNBP ya dok ya? PNBP, maksudnya PNBP itu ada biaya administrasi yang harus dikeluarkan dan memang itu sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan. Jadi ada biaya 290.000 kalau untuk layanan SKHPN. Gitu. Beda ya. Jadi untuk rehab mah rehab aja. Kalau untuk penerbitan SKHPN ada pembayarannya. Kalau rehab mah gratis. Siap. Dokter. Izin, apakah ada pertanyaan? Ada. Boleh disebutkan, tolong operator? Siapa saja bisakah konsultasi tanpa surat pengantar dari puskesmas? Bisa. Persyaratannya hanya bawa fotokopi KTP. Fotokopi KTP aja. Kalaupun nggak ada, nanti saya bantu fotokopikan. Sip, aman ya? Berarti siapa aja boleh. Jadi memang kita bekerja sama juga dengan puskesmas dan beberapa lembaga rehab ya, baik itu klinik maupun lembaga rehabilitasi sosial. Tapi bukan berarti harus pakai rujukan dari lembaga klinik atau lembaga tersebut. Kalau masyarakat umum yang punya saudara, punya anak, punya suami, punya istri, misalnya mau nanya-nanya dulu, mau konsultasi tentang rehab, boleh, enggak. Belum mau rehab juga bisa, mau nanya-nanya dulu. Nggak apa-apa aja ya. Nggak apa-apa karena kan yang namanya keluarga pasti kebingungan nih menghadapi anggota keluarganya yang punya masalah dengan penggunaan zat. Jadi kalau belum mau nih pasiennya gitu ya, keluarganya datang aja dulu, minimal kita kasih penguatan untuk keluarganya dulu. Dilanjut aja ya, izin. Di balik pendapat masyarakat khususnya penyalahguna narkoba yang menyatakan bahwa rehab kita serem gitu. Tapi ada juga dok, ibu, yang beberapa masyarakat yang sadar dampak penyalahgunaan narkoba dan secara inisiatif itu menyerahkan diri untuk menjalani rehabilitasi. Nah, prosedur untuk rehabilitasi di BNN kembali lagi seperti apa? Kalau misalkan si klien itu yang nyodorin diri, saya mau rehab, saya mau sembuh, syaratnya apa aja, dan ada banyak masyarakat dan sobat BNN Jabar yang nanya, apakah rehab di BNN ada uang yang harus dikeluarkan? Boleh Mama dijelaskan? Dok. Ya, tadi itu aja, bawa diri ya, bawa diri. Yang jelasnya kita ada orang yang diajak ngobrol ya. Kalau misalnya doi kita mungkin bingung, siapa kita ngobrol sama siapa gitu. Yang kedua mungkin tadi itu sesimpel fotokopi KTP. Kalau misalnya punya masalah dengan kependudukan, kita pernah juga ada klien yang akhirnya bawa surat keterangan dari kelurahan, nggak apa-apa. Kenapa kita perlu ada pendataan? Karena memang punten ya, karena kan pelayanan di sini gratis nih. Alhamdulillah memang mendapat pembiayaan dari baik itu APBN maupun kadang-kadang ada juga dari APBD. Nah, wayahna memang ada data ya yang harus kita harus kita masukkan gitu. Tapi insya Allah kerahasiaan dijamin di sini. Insya Allah kita menjamin kerahasiaan. Dan kedua gratis di sini insya Allah gratis. Kita juga berjejaring dengan beberapa rumah sakit ya, dengan rumah sakit dan balai rehab yang kita usahakan rujukannya. Nanti misalnya ada beberapa klien yang perlu dirujuk untuk pelayanan yang lebih lanjut ya, karena punten bisa di klinik kita emang cuma ada dokter ya, perawat, konselor, asisten konselor ya. Walaupun teman-teman ini berbagai macam latar belakang profesi ya, ada dokter, ada perawat, ada konselor itu dari sarjana psikologi gitu ya, memang memiliki latar belakang psikologi juga. Cuman memang ada farmasi juga ya, farmasi juga ada sebenarnya. Cuman memang ada beberapa yang tidak bisa kami layani. Contoh nanti pasien-pasien yang memerlukan layanan lebih lanjut ke psikiater atau ke psikolog gitu. Nah biasanya kita memang wayang tidak berjejaring. Kita usahakan merujuk ke yang tidak berbayar ya.
atau terjangkau ya? Karena terjangkau. Nah, jadi alhamdulillah nih ya, mungkin sekalian sosialisasi juga nih Teh Meli. Terima kasih juga untuk Pemprov Jawa Barat karena sudah ada Pergub ya, Pergub nomor 2 tahun 2025 ini yang alhamdulillah nih salah satu penerima bantuan JPKM itu adalah penyandang masalah nafsa atau penyalahguna nafsa. Jadi ini satu-satu yang mungkin provinsi lain belum ada nih, kita lihat ya Bu Desta, yang provinsi lain belum ada yang untuk rujukan nafsanya ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat itu gratis ditanggung sama Pemprov Jabar. Syaratnya KTP Jabar sama BPJS-nya aktif, gitu aja sih. Tapi nah rujukannya kudu dari BNN. Alhamdulillah itu. Jadi enaknya tuh kita screening dulu di sini. Kemudian kalau perlu kita asesmen, nanti kita rujuk ke Rumah Palma yang di RSJ Provinsi Jawa Barat gitu ya. Nah, jadi kita alhamdulillah, jadi kalaupun di sini kan klinik kita cuma bisa rawat jalan ya biasanya. Harus rawat inap, kita bisa rujuk ke Balai Besar Rehabilitasi BNN Lindungi kita, atau pilihan keduanya di RSJ Provinsi Jawa Barat. Itu gratis, insya Allah cuma ongkos doang kali itu aja gitu modal. Insya Allah gitu aja ya paling itu. Cuman ada beberapa misalnya ternyata dia nggak bisa dirujuk ke situ, yang layaknya mungkin nanti dirujukan yang berbayar. Mungkin seperti itu ya. Ada tambahan Bu Desa? Nah, tambahannya tadi bicara masalah apa tadi tuh menyerahkan diri, apa ya? Menyerahkan diri. Mungkin bahasanya itu secara sukarela. Nah, kami sangat mengharapkan sekali ya buat masyarakat secara sukarela datang kalau memang merasa ada masalah dengan penyalahgunaan atau penggunaan zat. Kenapa? Karena teman-teman yang datang secara sukarela itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak perlu khawatir. Karena kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, malahan memang wajib untuk lapor ke instalasi penerima wajib lapor. Gitu. Anak yang di atas 18 tahun wajib lapor. Orang tua dengan anak yang usianya di bawah 18 tahun wajib lapor. Karena tadi itu ada konsekuensi hukum ya di dalamnya. Tapi kalau datang secara sukarela, insya Allah itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak perlu takut. Memang kalau datang ke gedung BNN itu kan bawaannya gitu ya, jadi cap muka atau kita mau ditangkap gak sih atau gimana? Enggak ya, maksudnya dilindungi oleh undang-undang. Meskipun memang seringkali yang kita sayangkan pasien-pasien yang datang ke kita itu satu kondisinya sudah ketergantungan berat nih, artinya membutuhkan penanganan yang lebih serius ya dok. Itu satu. Kedua, udah keburu maaf sudah ketangkep nih, nah udah ketangkep baru minta bantuan sama BNN. Nah kalau itu prosesnya lebih sulit karena itu melalui proses ada permohonan dari penyidik dan sebagainya untuk dilakukan TAT atau asesmen medis. Jadi kalau merasa bermasalah datang secara sukarela, karena kita juga udah nggak ada program penjangkauan nih. Kalau dulu kita memang ada ya, mudah-mudahan kalau ada hibah kita bisa lagi jangkau teman-teman gitu ya yang ada di sana yang memang ada keterbatasan untuk akses layanan ke sini. Tapi kalau ada waktu, kesempatan, ada ongkosnya, layanannya gratis, mungkin hanya ongkos aja, datang dulu aja. Sini dulu aja, datang dulu aja. jangan takut rehab pokoknya. Jangan takut rehab. Izin, adalah yang bertanya Teosan? Ada pertanyaan dok, izin selain rehabilitasi dan SKHPN ada layanan apa lagi? Ada apa lagi Bu Desta? Ya. Sebetulnya harapan kita karena kita ini klinik pertama ya dok, harapannya sih bisa memberikan layanan untuk masyarakat di sekitar kita juga ya, secara umum. Tapi memang saat ini dengan keterbatasan kami baru bisa melayani rehabilitasi rawat jalan, SKHPN dan kesehatan pegawai. Doakan mudah-mudahan suatu saat bisa melayani masyarakat sekitar. Ada lagi kata? Ada lagi. Berapa lama kalau rehab di BNN? Berapa lama ya? Jadi mungkin gini ya, mungkin tadi saya mau menyampaikan dulu bahwa sebenarnya kalau di layanan rehabilitasi milik di BNN ini kan rawat jalannya. Kalau rawat jalan berarti dia
tidak diinapkan ya gitu. Nah kalau di kita sebenarnya kalau secara juknis memang ada yang minimal sekitar 6 kali pertemuan, itu maksimal sebenarnya sampai 12 kali pertemuan. Tetapi kalau di kita ya Bu Desa ya sebenarnya itu bisa lebih daripada itu sih sebenarnya, melihat kondisi klien, benar kondisi klien juga. Kemudian itu untuk layanan layanan inti di rawat jalannya. Nanti setelah rawat jalan kita tuh juga punya loh program pasca rehabilitasi. Karena yang namanya rehabilitasi itu yang paling benernya tuh rehabilitasi berkelanjutan. Karena pemulihan itu seumur hidup. Ya, recovery is a long life journey. Jadi artinya sih kalau mau beneran rehabilitasi tuh kita harus menjaga pemulihan seumur hidup nih, Emily. Jadi pasca rehab ini secara program memang hanya hadir selama 2 bulan setelah layanan inti dari rawat jalan. Jadi misalnya nih ada saudaranya yang perlu direhab nih, kemudian kita lakukan screening, assessment, kemudian konseling rencana rawatan, konseling individu, nanti juga edukasi, bla 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 gitu ya, sampai misalnya ternyata cuma perlu karena penggunaannya ringan 6 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan, nanti dilanjutkan dengan program pasca rehabilitasi yang berupa pemantauan dan pendampingan. Jadi kita nih yang gantian nih ngedatengin keluarga barunya, dia ada silaturahmi loh dalam rehab itu monitoring. Jadi itu untuk melihat benar nggak sih perubahan perilakunya atau pemulihannya bertahan gitu. Karena memang ya tadi itu recovery is a long life journey kan, kita nggak bisa cuma beres sih rawat jalan beres gitu, enggak, ada pasca rehab. Secara program dia memang cuma hadir 2 bulan saja, tetapi kalau secara pelaksanaan kita di sini ada namanya kegiatan psikoedukasi kelompok yang rutin. Klien bisa datang ke sini dia jika dia membutuhkan atau dia mau ikut nih dok, ikut psikoedukasi kelompok yang rutin, ikut aja apa-apa. Bahkan keluarga juga boleh ya dok ya? Ya boleh, keluarga ada. Kita nanti akan ada family support group ya untuk keluarga. Nah terus itu untuk rawat jalan. Kalau untuk rawat inap, nah mungkin saya tambahin lagi. Untuk beberapa pasien dengan kondisi khusus yang dia memiliki komorbiditas atau dia memiliki diagnosis tambahan atau dia punya penyakit lain, penyakit penyerta, misalnya dia punya ada gangguan cemas atau gangguan depresi yang komorbid ya bersamaan dengan narkobanya, penyalahgunaan narkobanya itu, wayahnya memang dia akan atau misalnya dia penggunaannya jenis obat-obatan yang nggak bisa langsung di stop, biasanya memang akan lama ya. Tapi itu memang kita berjejaring ya, bukan kita yang memberikan layanannya, psikiater biasanya. Contoh nih ya, pasien kami yang kita rujuk ke Polinaksa RSJ Provinsi Jawa Barat itu mungkin kadang bisa turun dosis sampai dengan 8 bulan, ada yang sampai setahun kayak gitu. Nah kita memantau nih melalui, kan dia datang ke kita nih, kita kasih rujukan nih tiap bulan, setelah kita pantau ada progres atau enggak, di mana, terus kepatuhan berobatnya juga kita kontrolin ya. Nah itu untuk rawat jalannya. Jadi secara program memang di kita paling hanya 2 sampai 4 bulan ditambah dengan pasca rehab. Tapi kalau secara actual implementasinya sih mungkin bisa lebih dari itu. Terus itu untuk rawat jalan. Nah kalau rawat inap, saya dan Bu Desa kebetulan dulu pernah nih kita di balai rehabnya dari BNN ya. Nah kalau di BNN kita ada rawat inap juga nih ya, gratis juga di yang paling dekat mah di Lido. Tapi kalau sekalian mau hijrah bisa ke Lampung ya. Lampung, Kalimantan, Samarinda, Badoka di Makassar, di Deli Serdang, Medan ya. Medan itu ya, Serdang, Sumatera Utara, sama satu lagi di Batam. Nah, jadi di situ insya Allah gratis semua tuh, cuman paling ngokosnya aja sendiri ya. Nah, itu lama programnya sekitar 4 sampai 6 bulan. Ya, dan nanti pasca rehabnya tergantung, misalnya kita rujuk nih ke Lido ya, dia rawatin dulu di Lido, pasca rehabnya ternyata dia orang Cimahi, nah nanti pasca rehabnya diawasin oleh BNN Cimahi.
lama program pasca rehabnya sama seperti tadi sekitar 2 bulan. Nambahin dikit. Nambahin dikit terus. Bentar, apa tadi? Yang tadi Gini dong, mungkin boleh disebut dulu nih sama dokter ya, sebagai dokter nih yang selalu memberikan diagnosa ya. Kalau penyalahgunaan APD ini kan sifatnya kronis kambuhan ya dok. Kalau bahasa medisnya apa dok? Biopsychosocial chronic relapsing disease. Nah, panjang bener kan? Banyak bener kan, tapi intinya ketergantungan ini kan adalah penyakit yang sifatnya kronis kambuhan ya. Sama sebetulnya seperti darah tinggi, penyakit gula yang hanya bisa dikontrol ya dengan obat khusus yang diminum dengan rutin dan pola hidup tentunya yang berubah. Nah, seringkali masyarakat itu bukan keliru tapi memang belum paham. Kok udah direhab balik lagi sih? Kok udah direhab kambuh lagi sih? Ya memang sifatnya seperti itu ya. Meskipun kami sebagai petugas layanan tidak menormalisasi ya, maksudnya nggak apa-apa lah kamu udah memang kayak gitu penyakitnya, tidak menormalisasi karena kan harus ada effort dong gitu ya. Tapi kenapa seringkali kambuh, karena ya sifatnya tadi sifatnya kambuhan kronis ya. Maka tadi dokter lihat sebutkan tuh di awal perlu adanya ya ketahanan diri ya, dan juga effort yang lebih dimana supaya tetap bertahan dalam pemulihan gitu. Nah, chronic relapse ya, pokoknya yang sifatnya kambuhan ini karena sering kambuh, terus harapan kita di layanan tuh apa sih? Klien tetap terhubung meskipun kalau berbicara anggaran ya betul ya dok ya, itu hanya 6 sampai 12 kali pertemuan, tapi kita tidak mungkin menolak klien-klien kita yang datang, malah kita apresiasi nih buat klien yang tetap terhubung ke kita. Karena seringkali ada klien yang jatuh gitu ya, aduh karena ada masalah atau dan lain hal, kemudian jatuh pakai lagi, malu nih mau datang lagi ya, ini malu nih mau ke BNN lagi, mau ke BNN lagi. Gak usah malu ya teman-teman, kita bukan menormalisasi tapi kita ya insya Allah paham dengan kondisi itu, jadi datang lagi aja. Kita memang berharap selalu terhubung. Artinya gini loh, klien ini tahu nih kalau jatuh tuh harus kemana, harus datang kemana, harus ngapain gitu. Karena yang salah kaprah itu kalau dia datangnya misalkan ke orang yang jual lagi gitu ya, atau ke temannya yang selama ini jadi peer, jadi teman sesama pengguna. Nah, itu kan ya, itu sih mungkin gambarnya. Jadi mungkin tadi yang Bu Desa sampaikan ya, kalau kita belajar tahapan stages of change namanya, tahapan perubahan dari seorang dengan adiksi narkoba itu, dia pertamanya prekontemplasi, kemudian dia kontemplasi. Prekontemplasi itu artinya gini, kayak tadi tuh Temeli yang tanya, yang merasa dia belum punya masalah. Nah, artinya dia belum sadar nih, jadi masalah nggak sih narkoba dengan ininya dia tuh. Nah, kemudian kontemplasi, dia sudah mulai merasa ada kayaknya nggak benar nih gitu. Cuman dia mau ngambil langkah perubahan, masih maju mundur, ada ambivalensi namanya, atau galau deh. Mau nggak ya pembedahan, jadi nggak ya atau gimana nih ya gitu. Yang kemudian yang selanjutnya preparation, artinya kalau preparation nih yang misalnya teman-teman yang udah mulai nanya-nanya, cari informasi, direhab gratis nggak ya ini, nah itu preparation, udah siap-siap. Nah kalau action, dia tuh artinya dia udah ngambil langkah untuk gua mau berhenti, besok saya udah nggak pakai. Nah ternyata besok dia mau beneran nggak pakai dan udah datang ke BNN. Nah di dalam stages of change ini itu ada yang namanya maintenance, artinya dia mempertahankan dalam pemulihan. Kadang ada keluarnya dikit jadi relapse. Nah relapse. Tapi ini bukan siklus yang normal, yang sama lingkarannya terus, modelnya kayak spiral dia. Artinya tadinya besar, lama-lama kecil kan. Jadi kita berharap seseorang yang sudah pernah direhab, dia akan cepat untuk bangkit atau cepat untuk mencari pertolongan. Yang tadi kata Bu Desta, cepat untuk bisa terhubung. Artinya kalau dia udah mulai dari, kalau dia kambuh lagi itu ada stepnya dulu, sleep, lapse, dan relapse. Sleep itu baru kepikiran, lapse itu baru pakai sekali 2 kali atau 2-3 kali. Relapse itu dia udah balik ke pola yang lama. Nah, kita berharap dia kalau udah sleep aja udah cari pertolongan kayak gitu. Makanya si klinik kita nih
insya Allah berdiri ini ya, udah ada nih kliniknya nih. Maksudnya jangan tunggu sampai parah, jangan tunggu sampai ditangkap dulu ya Bu Desa ya, jangan tunggu sampai relapse baru ke kita. Jadi segera aja dulu konsul, even itu cuman terus saya masih belum yakin nih, tapi hanya untuk nanya-nanya ya, kita berharap namanya batu kan kena air lama-lama terkikis ya, bisa nggak sih ya gitu kan ya. Mungkin nanti kalau ada saudaranya yang ya kayak batu dikasih tahu susah ya, atau udah biasanya udah mentok dulu ya dok, atau udah habis, badan udah Ya. habis gitu ya, terus udah ada kondisi psikotik, udah ada kondisi ke arah Ya. gangguan mental, gangguan jiwa, baru tuh gitu. Sayang banget sih kalau udah seperti itu, proses pemulihannya akan panjang dan juga effort banget. tapi ya maksudnya jangan menyerah ya. Jangan. Mulai sekarang aja, mulai dari sekarang kalau udah mau ini mah ayo Mulai sini saat aja ini. dulu, nanya dulu aja gitu. Pokoknya datang dulu aja. Datang dulu aja, jangan takut rehat. Untuk apa ada lagi kah? Ada satu lagi. Boleh silakan. Jika ada siswa terindikasi narkotika, langkah-langkah apa yang seharusnya sekolah lakukan, terutama untuk pembuktian? Waduh. Mana ya? Oke. Jadi ya ini memang siswa berarti artinya di bawah umur ya, benar nggak ya? Nah kadang-kadang siswa itu apa ya namanya agak tricky nih ya. Mungkin saya boleh sharing ya. Jadi kita apresiasi beberapa sekolah yang sudah pernah minta bantuan dari ke BNN untuk dilakukan deteksi dini, untuk dilakukan screening ya. Kita apresiasi sekali. Dan ada bahkan ada beberapa sekolah yang melaporkan anaknya memang ada terindikasi. Kita sudah ada beberapa sekolah yang sudah kita jangkau ya, Melly. Jadi memang kita nggak ada penjangkauan ya, tapi kita ada namanya SIL, program SIL, screening dan intervensi lapangan. Jadi kalau kita ada laporan, kita datang ke sana, terus kemudian kita melakukan screening. Tadi itu screening untuk mengetahui resiko penyalahgunaan narkoba. Screening ini bahkan di beberapa puskesmas juga sudah dilaksanakan ya Bu Desta ya, gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau kita turun ke sekolah itu, nanti yang misalnya dari yang terindikasi ada 10 orang sih dok gitu, tapi kita biasa lakukan menyeluruh. Nah nanti ketahuan nih berapa orang, nah itu kita lakukan pendekatan. Nah kami sarankan ya kalau memang ada yang terindikasi Bu, boleh Bu kalau misalnya dari sekolah itu mau mengadakan ke mungkin bersurat aja dulu ke BNN ya, mungkin Minimal sosialisasi dulu ya, sosialisasi dulu, nanti bisa bekerja sama. Jadi kalau di sini kan kalau untuk sosialisasi atau pencegahan itu dari PM4G itu biasanya dari bagian dari bidang cegah ya. Tapi biasanya bisa kerjasama dengan kita untuk misalnya ada yang terindikasi, berarti kita siap-siap orang rehabnya juga turun yang biasa ya. Betul. Untuk kita lakukan screening. Nah nanti kalau lakukan screening yang udah nih, ya di kita nih ada tim yang suka turun ke sekolah, ada Bu Nora sama Wifi. Nah itu nanti apa namanya, kita setelah screening biasanya kita lakukan pendekatan ke anaknya. Nah kalau memang biasanya anak sekolah tuh belum tentu orang tuanya tahu loh. Nah ya kan, nah itu agak kompleks juga. Nanti kita lakukan pendekatan dulu. Gimana? Apakah yang paling bagus sih memang orang tua terlibat, tapi akan dilihat dulu kondisi orang tuanya disfungsional atau gimana, atau fungsional, ada risiko atau enggak. Jadi memang saran kami sih kalau memang ada yang terindikasi lakukan screening massal kalau bisa. Tapi kalau memang ini minimal minta aja dulu penyuluhan PM4G ya ke BNN, nanti yang di dalamnya ada dilakukan deteksi dini, mungkin seperti itu. Tapi kalau memang yang sudah ada beberapa sekolah yang memang langsung melaporkan, nah itu yang kami apresiasi banget. Jadi kami bisa langsung fokus ke targetnya nih, siswanya berapa orang nih yang kira-kira terindikasi, kita lakukan screening ke siswa yang terfokus itu ya. Waktu itu kita pernah lakukan juga ya Bu Desta ya. Nah, kita lakukan ada berapa, 27 ya, 21 atau 20 berapa gitu. Ternyata yang benar-benar hanya sekitar 16, itu pun ringan, alhamdulillah ringan. Jadi kita hanya bisa kita kasih psikoedukasi, kita alhamdulillah keluarganya juga kita undang waktu itu ya Bu Desta ya. Kita lakukan waktu itu layanannya di sekolah. Jadi kenapa kalau di sekolah
enaknya apa ya, anaknya nggak kemana-mana. Kalau disuruh datang kadang pertama ongkos, kedua jarak. Waktu itu karena sekolahnya jauh dari kita ya kan, jauh dari saya. Tapi terus kalau di sekolah kan kesannya seperti kayak ekskul lah gitu ya, ekskul gitu misalnya. Ya mungkin memang wayahna ya, ayana teh di anak-anak remaja mungkin lebih tahu tentang masalah mental lah ya mereka. Tapi daripada mereka self diagnose, mending kita bantu lah mereka untuk mengetahui. Ada tambahan nggak bisa? Oh, tambahannya apresiasi juga untuk pemerintah daerah yang meminta secara langsung mungkin bentuknya sosialisasi atau pelatihan untuk guru BK gitu ya. Kita sudah menerima beberapa permintaan tim kami yang memang khusus yang suka turun ya untuk menangani siswa gitu. Kemarin sudah sempat melatih beberapa guru BK di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk apa ya, agar guru BK ini lebih bukan lebih aware ya, tapi diberikan momen untuk bisa proteksi diri gitu. Belajar setidaknya screening seperti apa, karena screening ini bisa dilakukan oleh semua orang ya, tidak harus terlatih, tidak harus ikut pelatihan yang tersertifikasi. Enggak, jadi guru BK mungkin khususnya beberapa sudah dapat pelatihan itu, jadi membuka kesempatan sih untuk mangga gitu untuk pemerintah daerah atau sekolah yang memang mau bapak ibu gurunya diberikan sedikit sosialisasi atau informasi gitu ya terkait bagaimana sih penanganan siswa dengan penyalahgunaan zat, boleh bersurat. Cakep tuh, makasih banyak ya Bu Desa udah mengingatkan bahwa waktu itu memang sudah ada nih beberapa guru BK yang sudah terlatih. Kita juga pernah loh Bu Desa ngadain waktu tahun pas COVID tuh, ada beberapa guru BK yang kita kerjasama dulu dengan Dr. Elvin dan Dr. Teddy ya, yang PKJ untuk pelatihan. Terus mungkin juga sebenarnya sih yang paling penting itu adalah kalau anak dengan penyalahgunaan narkoba mungkin perlu ditekankan bahwa itu biasanya mereka itu sekunder, ada masalah primernya, entah itu masalah di keluarga atau masalah tekanan di sekolah atau lingkungan yang kita nggak tahu ya. Cuman artinya anak-anak atau siswa itu perlu diberi kesempatan. Jangan lupa undang-undang perlindungan anak itu mau bahwa anak itu harus punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, karena kadang-kadang bentar pisan ini kalau udah terindikasi, nah langsung nikah. Padahal sebenarnya justru kalau anak itu tidak memiliki kegiatan yang rutin dan terjadwal seperti sekolah, mungkin dia nggak punya lingkungan yang terstruktur lagi, dia nggak punya lingkungan yang aman lagi. Resiko naik kelas nih, naik kelas penggunaan harganya seperti itu ya. Jadi yang paling penting jamin dulu hak anaknya masih bisa sekolah nggak gitu. Jamin dulu hak anak untuk mendapatkan pengasuhan orang tuanya, atau mungkin kalau orang tuanya nggak disfunksional ya mungkin kita bisa kerjasama dengan instansi lainnya seperti kita pernah kerjasama sama PPA ya, perlindungan perempuan dan anak. Ya, kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan menjawab ya. Makanya boleh nanti main-main di kita ya. Boleh main-main, jangan takut. Berarti untuk dari sekolah pun dipersilakan sekali ya, dan akan terjamin akan privasinya. Terjaga. Insya Allah. Dilanjut dulu ya. Ini Ibu, selain untuk klien yang sukarela datang ke sini, ada beberapa keluarga yang paham akan misalkan anggota keluarganya ini seseorang yang penyalahguna juga. Jika keluarganya yang mau mengajukan rehabilitasi dan atau jadi gini intinya, keluarganya ingin anaknya misalkan ini ayahnya anak saya teteh mau rehab, tapi dia mah nggak tahu, saya aja yang datang ke sini dan apa bisa dilakukan rehab meskipun anaknya belum ada di lokasi gitu, datang hanya keluarganya aja. Atau misalkan harus ditangkap dulu, yang tadi kan kata dokter jangan harus ditangkap dulu baru direhab, atau seperti apa? Ya ini emang agak complicated ya. Ketika kita bahas tentang pasien
perjodohan, mungkin dia masih di fase prekontemplasi, dia belum menyadari bahwa penggunanya itu bermasalah atau masih lebih cinta sama narkobanya itu dibanding dirinya sendiri gitu ya, kayak gitu. Nah ya memang agak susahnya. Kalau dulu mungkin kita memang ada program namanya intervensi atau penjangkauan, tapi karena itu dinilai melanggar hak asasi manusia, jadi itu memang ditinggalkan. Karena memang kalau rehabnya dengan pemaksaan tuh biasanya resultnya kurang bagus. Cuman kalau dari NIDA, Principle of Drug Abuse Treatment, jadi ada, kita mengadopsi namanya NIDA PODAT, NIDA Principle of Drug Abuse Treatment. NIDA itu National, nggak lupa ya, pokoknya drug abuse gitu, intervention drug abuse itu kita ngambil dari NIDA. Itu prinsipnya itu rehab itu salah satunya, rehab itu tidak harus selalu sukarela. Jadi ada beberapa memang mekanisme yang akhirnya rehab itu harus terpaksa. Contoh pada penyalahguna yang tertangkap atau ada kasus hukum nih. Kalau dia tertangkap nih ya, kasus nauzubillah sebenarnya tertangkap penggunaan narkoba. Nah itu biasanya dia akan dilakukan, kalau di kita di BNN ini ada namanya tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu ini seperti restoratif justice, artinya kita mengembalikan keadilan kepada tempatnya. Contoh, penyalahguna ya tempatnya direhab nih, bukan di lapas. Dia harusnya diobatin dong, bukan dihukum, gitu kan. Nah, jadi dengan adanya mekanisme penangkapan penyalahguna, kemudian dilakukan asesmen terpadu oleh tim yang ada 2 tim nih, tadi pagi kita ya Bu ya, tim medis sama tim hukum nih. Oh ya benar nih, memang mengklasif kita case conference untuk memutuskan bahwa oh ya dia nggak terkait jaringan, dia cuma murni penyalahguna, dia perlunya untuk direhab. Nah hasil dari case conference itu akan dijadikan dasar dari penyidik untuk menggeser nih si klien ini untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Itulah yang disebut namanya rehabilitasi dengan criminal justice gitu ya, dengan artinya dengan dorongan dari ranah hukum kayak gitu. Makanya memang nggak selalu rehab itu harus sukarela, memang ada juga memang harus dengan dipaksa dengan mekanisme seperti itu. Tapi jangan sampai ya ditangkap. Nah memang agak sulit ya Bapak Ibu yang punya anak atau punya saudara, ini teh belum sadar ya dok ya, kumaha ya teh mau direhab gitu, tapi saya teh udah capek ngeliatin dia, udah takut, khawatir gitu ya. Ya memang satu-satunya jalan memang kita menggunakan mekanisme meningkatkan motivasi ya, atau memberikan informasi ya. Tapi berjalan nih ya, Meli, beberapa waktu lalu kita juga ada pasien yang kayak gitu ya, dia nggak merasa sama sekali ya. Jadi pertama orang tuanya dulu yang datang. Nah jadi kalau orang tuanya terus gimana ya, jadi kesini dulu aja bapak ibunya, ngobrol-ngobrol dulu aja sama kita ya, udah saya nanti kita kasih informasi seperti apa. Nah nanti baru pokoknya ajak dulu ngobrol, ajak aja dulu ya, ajak dulu si pasiennya, bilang aja ngobrol-ngobrol, bukan untuk rehab, bilang aja ngobrol-ngobrol. Jangan karena mungkin orang bilang rehab tuh kayak yang dirawat inap, masukin keranjang, nggak seperti itu ya. Kalau di BNN mah ngobrol-ngobrol ya, kita balik lagi ke humanis. Ya jadi memang karena sekarang udah nggak ada lagi program seperti itu ya, penjangkauan, karena memang tidak sesuai itu ya, bisa anaknya dibawa aja dulu. Konsultasi kita tuh ya ada rilis sedikit lah ya. Ada tambahan dari saya. Tambahannya karena memang tadi di depan juga saya udah bilang dia diharapkan banget kesukarelaan itu karena kita memang tidak bisa intervensi ya. Kalau dulu mungkin ada dijemput gitu ya, jemput paksa dan sebagainya, tapi balik lagi itu melanggar hak asasi manusia sehingga ditinggalkan. Jadi bisa melakukan memang secara sukarela. Kalau misalkan keluarga udah menentuk banget ya, nggak tahu nih harus ngajak bawa anaknya gimana, datang dulu ke sini tadi ya orang tuanya, kita kasih penguatan dulu. Terus alhamdulillah syukur-syukur misalkan dengan pertemuan pertama dengan orang tua ini ada hasilnya apa?
orang tua ngomong kan sama anaknya dibujuk, kita ngobrol-ngobrol aja kok gitu ya, ngobrol-ngobrol aja yuk kita ke klinik, bukan di rehab ya. Maksudnya kalau dari awal diajak untuk rehab itu kan pasti anak tuh udah apa nih kalau bahasa Indonesia tuh merawat dulu gitu ya, udah merawat dulu. Dengan bahasa yang lebih santai, ngobrol-ngobrol dulu aja gitu ya, anaknya bisa dibawa, nggak sedikit sih akhirnya kita bantu dengan motivasi ya. Memang kita ada teknik sendiri ya, motivational interviewing, kita motivasi dulu nih kliennya. Tadi tuh kalau berhubungan dengan fase perubahan, ketika orang sudah mulai datang galau-galaunya gitu ya, ambivalennya udah muncul tuh, waktu yang tepat banget ya Dok untuk kita susupin, masukin supaya motivasinya tuh kita tambahin lagi nih supaya mau akses gitu. Ya kalau misalkan nih memang setelah diperiksa bisa rawat jalan, ya alhamdulillah ya, berarti ketika klien mau datang kita motivasi mau tuh akhirnya akses klien rawat jalan. Dan memang jujur effort juga buat kita di layanan bisa mempertahankan pretensi pasien itu ada di dalam layanan. Memang itu salah satu kendala dan effort banget buat kita. Jadi setidaknya ketika udah hadir kita kasihkan MA ya, motivation interview, terus ada naik nih rasa semangatnya, motivasinya tuh kami apresiasi banget. Kedua, kalau misalkan pasiennya nih kalau dari penuturan keluarganya kan di rumah tuh udah gini nih, udah ngamuk, marah-marah, emosinya udah stabil, rusak barang dan sebagainya gitu ya. Terus begitu datang ke kantor, datang ke klinik, kita screening, aduh harusnya mau rawat inap nih Dok, banyak ya Dok kayak gitu, harusnya rawat inap nih, tapi pasiennya nggak mau karena tadi masih prekonten banget gitu ya. Kita nggak menolak sih untuk kita lakukan pendekatan terus terang, jalan aja dulu yuk, jalan dulu untuk kita bangkitkan juga motivasinya, awareness-nya, kesadarannya bahwa kamu tuh perlu dibantu, kamu tuh udah pada tahap perlu penanganan yang lebih serius. Mau sampai kapan? Karena kita balikin harapan kamu apa gitu, mau sampai kapan, punya cita-cita kan dan sebagainya. Ya intinya balik lagi datang dulu aja, kita bantu, kita motivasi juga. Jadi untuk keluarga-keluarga datang dulu, nanti kita bantu motivasi anaknya. Pernah juga kok kita mau telepon anaknya, karena nih tetap nggak mau dibawa nih, ya udah Bu saya coba ya bicara sama anaknya kayak telepon. Setelah ngobrol-ngobrol di telepon gitu ya, jadi kayak telekonseling ya, telekonseling gitu. Akhirnya nextnya mau datang kalinya kayak gitu ya. Jadi banyak jalan menuju Roma yang pasti akses dulu aja. Nah, saya boleh nambahin dikit ya. Jadi sebenarnya BNN ini udah mulai nggak duduk diem aja di klinik nih kita. Kita udah mulai ke lapangan juga. Jadi nanti kita tuh ada namanya desa bersinar ya. Terus di dalamnya tuh ada intervensi berbasis masyarakat. Itu juga bagian dari bentuk rehabilitasi aja. Ya apa rehabilitasi yang paling sederhana. Dan itu IBM itu ada di beberapa desa di wilayah Jawa Barat. Yang binaan kita ada di Rancamanyar ya, Bapak Ibu. IBM alhamdulillah nih Rancamanyar juga dapat penghargaan salah satu top 10 dari IBM terbaik di Indonesia gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau wilayahnya atau rumah dekat situ boleh nanya-nanya ke IBM Rancamanyar. IBM itu juga ada di mana lagi ya? Di Cincin ya, terus kemudian Cileunyi Wetan, sama di Bojongloa. Nah itu insya Allah bisa, misalnya kalau misalnya takut ke BNN, kalau wilayahnya dekat IBM itu bisa nanya-nanya dulu sama IBM yang terdekat. Di situ ada loh anggota masyarakat yang kita latih tuh Temeli. Jadi mereka katanya gini, kalau dari BNN langsung bener takut ya, tapi kalau tetangga kita nih, tetangga yang ngerti tentang masalah seperti apa kan lebih enak ya. Nah kita berharapnya nanti programnya juga akan meluas ya, supaya ada banyak desa yang bisa juga punya IBM, jadi lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Juga kita ada beberapa program rehabilitasi yang nanti sifatnya satelit nih. Nah nanti ke depan kita akan ada namanya mobil railing, rencananya mobil railing. Jadi Jawa Barat itu alhamdulillah dapat bantuan mobil operasional, tapi belum turun ya, tapi dalam waktu dekat nanti akan keliling-keliling nih kita ya. Jadi kalau misalnya takut kesini ntar kita yang datang ya. Jadi kita banyak sekali sebenarnya ada program tadi itu yang kata Bu Desta, telekonseling, kemudian nanti ada mobil rehab
rencananya akan ada pojok-pojok konseling yang kita bisa turun kalau misalnya nanti ada kegiatan gitu. Jadi rasanya kayaknya terus Bapak Ibu nggak usah takut ya nanya di IG-nya info dari Bapak kan juga bisa kan ya. Iya, gitu bang. Tanya dulu aja. Siap, izin saya menjaga, saya kan dulu. Aku juga mau nanya, kalau misal tadi kan Dokter Lia sempat mention kalau narkoba ada beberapa golongan, Ya. Undang-Undang 35 itu tadi. Kalau misal ada klien yang merasa saya mah pakai zatnya yang tidak tergolong di dalam undang-undang, gimana bisa dapat nggak layanan rehabilitasi di BNN? Boleh silahkan. Yang punya klinik itu Ya, jadi kalau kita lakukan screening itu tuh malah menanyakannya dari pakai apa ngerokok atau enggak gitu. Jadi ada zat-zat yang legal loh, zat-zat yang legal. Zat yang legal tuh apa ya? Rokok, tembakau sama alkohol kan? Iya. Itu legal loh, tapi bukan berarti aman gitu ya. Jadi bukan berarti yang nggak masuk ke golongan satu terus lantas aman-aman aja dipakai gitu kan. Yang namanya penyalahgunaan itu terjadi kalau memang dia tidak dimanfaatkan sesuai dengan indikasinya. Contoh misalnya ada pasien-pasien yang dia diresepkan sama psikiater misalnya nih contoh antidepresan dan lain sebagainya, tapi harusnya minumnya segini nih 2 kali 1, terus kemudian dia salah gunakan jadi lebih banyak daripada itu ya Bu Desa ya, itu sebenarnya udah termasuk penyalahgunaan. Kalau diteruskan lama-lama bisa jadi ketergantungan kayak gitu. Dan saya mungkin mau mengingatkan ya, kalau kita terutama obat-obatan psikotropika diresepkan obat psikotropika sama dokter, awas ya, hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, Mbak Raya, bukan berarti boleh loh buat anak kita, bukan berarti boleh loh buat suami kita, itu resepnya cuma buat kita ya, tidak boleh dikasih ke yang lain, bahkan sama orang Anggota keluarga sendiri, apalagi yang pada dijual gitu ya. Jadi spesifik buat kita, terutama untuk obat-obatan psikotropika seperti itu ya Bu Desa ya. Memang kebanyakan klien kita tuh awalnya tuh dari staff Medicare ya dok ya, maksudnya Medicare. mengobati diri sendiri, menjadi dokter untuk diri sendiri gitu, tanpa mungkin tahu bahwa ternyata obat ini tingkat resiko ketergantungannya tinggi gitu. Jadi jatuhlah pada penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu bisa juga loh berawal dari ada masalah isu mental dulu, terus tadi ya mendapatkan pengobatan dari psikiater, tapi mungkin karena tidak ada pengawasan gitu ya, sehingga terjadilah abuse ya, jadi digunakan lebih sering gitu ya dari dosis yang seharusnya. Itu yang namanya. Nah, cara gunakan obat-obatan ini sebetulnya lagi marak-maraknya nih dok ya, lagi marak-maraknya banget nih. Sebagian besar klien kita kayaknya memang penyalahgunaan obat-obatan, tapi bukan berarti tidak masuk undang-undang narkotika atau psikotropika menjadi aman ya, tetap kalau menyalahi aturan Permenkes tetap kena ya dok ya gitu. Dan mungkin yang perlu diingat nih sama sobat BNN semua, efek kerusakannya, efek damage-nya itu jelas banget, karena obat-obatan yang digunakan sama pasien-pasien ini belum tentu obat asli gitu ya. Kan adanya kemudahan akses ya untuk mendapatkan, mungkin dibelinya bukan dari satu tanpa resep, mungkin kedua belinya melalui warung yang berkamuflase menjadi pakai pulsa dan sebagainya gitu ya. Kita tidak bisa menjamin loh itu isinya apa ya teman-teman. Bahkan kalau laporan dari klien kami itu ada yang dicampur dengan bubuk baterai dan sebagainya, sehingga efek kerusakannya itu damage-nya tuh kok penggunaan obat tapi udah timbul psikotik ya, gangguan mental tidurnya kok udah muncul gitu dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman jangan mengalami penggunaan obat-obatan, ditambah penanganannya juga tidak mudah. Penanganan tidak mudah. Baik, siap. Terima kasih untuk Ibu Desa dan izin Dokter Lia yang sudah sangat memberikan insight-insight terbaru untuk saya pribadi dan juga para penonton di live Instagram kali ini. Jadi kesimpulannya sekali lagi, jangan takut lapor, jangan takut rehab ya, karena di BNN rehab itu gratis. Ongkos aja.
Jika Sobat BNN Jabar menemukan hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba atau ingin mengajukan rehabilitasi, Sobat BNN bisa datang langsung atau menghubungi kami di call center di 0813-1337-7751. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @infobnn_prof_jabar biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Baik, sekali lagi saya ingatkan, jangan takut lapor, jangan takut rehab, karena setiap jiwa layak diselamatkan. Saya Meli bersama para kedua narasumber mohon izin pamit. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Dadah.